Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2387-2389 Bab 2387, Naihei Bridge. Perlu disebutkan bahwa tidak semua kesembilan kaisar agung dari benua Kyushu hadir, hanya anak-anak dari 6 kaisar agung Tianghui, Mei Ling, Kepala Banteng, suku Mamian, Meng Yuan dan Yinghui yang hadir. Mungkin beberapa hari sebelum erupsi lubang hantu, dan Landen Sen menemukan tempat sesuka hati, menutup matanya dan beristirahat. Di kaki gunung, ada banyak beku dalam kelompok yang membahas masalah persatuan. Banyak biksu mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Landen Sen Chuan Yin, dan isinya tidak lebih dari mengundang tim untuk berburu harta bersama. Tidak ada mekanisme transmisi di Gunung Samsara, artinya, begitu para beku memasuki Gunung Samsara, mereka hampir selalu muncul di satu tempat pada waktu yang sama, mulai dari tempat yang sama. Manfaat tim bisa dibayangkan. Landen Sengang mampu merusak tuan muda suku Tianghui, God Bless, yang membuktikan kekuatannya. Banyak biksu ingin memenangkan Landen Sen ke dalam tim, berburu harta bersama, dan bahkan menawarkan harta yang sangat murah hati untuk membagikan hadiah. Sayangnya, Landen Sen menolak semua undangan untuk bergabung. Dia tidak tertarik pada harta yang meletus dari lubang hantu, dia hanya ingin menemukan bendera cahaya api selatan. Beberapa tuan muda klan kekaisaran Kyushu mendengar bahwa Tian Yu dikempiskan oleh tangan Landen Sen, dan mereka semua menunjukkan ekspresi gloat. Kecuali Ma Long dan Liu Feng, keturunan 9 kaisar Kyushu memiliki hubungan yang buruk satu sama lain. Beberapa tuan muda dari keluarga kekaisaran melangkah maju untuk menyambut Landen Sen, dan Landen Sen hanya mengucapkan beberapa kata sopan secara acak. Xiongtai, aku tidak tahu harta apa yang kamu cari saat memasuki Gunung Samsara. Hawa berjalan maju dengan ringan dan bertanya sambil tersenyum. Para pembudidaya di kaki gunung tahu bahwa dia adalah wanita tertua dari klan Mei Ling, dan If tidak repot-repot berpura-pura, meskipun dia tetap mempertahankan penampilan seorang pria muda yang tampan, suaranya menjadi suara wanita yang halus dan indah, yang sedikit aneh. Landen Sen tidak menjawab, tetapi sebaliknya bertanya, saya ingin tahu mengapa Nona Mei Ling Zhu adalah harta yang mana. If menyembunyikan senyum, maaf, Xiongtai, gadis kecil itu tidak bisa memberitahuku tentang hal ini, kalau tidak orang-orang di sana tidak akan membiarkanku pergi. Tapi gadis kecil itu bisa mengungkapkan satu hal, kali ini lubang hantu meletus di Gunung Samsara. Anak-anak dari klan kekaisaran Kyushu kami semua berjuang untuk hal yang sama. Maaf, tidak mudah untuk mengatakan tujuan saya di bawah ini. Tetapi saya juga dapat mengungkapkan satu hal, tujuan kami harus berbeda, kata Landen Sen terus terang. Di antara anak-anak kaisar hantu kaisar Kyushu, hanya Hawa yang bisa didekati, Landen Sen berhati-hati dan dia cukup sopan padanya. Hehe, sesama Daois sangat berhati-hati, tapi tidak apa-apa. If tersenyum dan berkata, dia tidak ingin menjadi musuh dengan pria misterius ini. Ngomong-ngomong, Xiongtai, aku ingin mengingatkanmu satu hal lagi. Gunung Samsara dipengaruhi oleh kekuatan hukum dan tidak dapat menampilkan kekuatan magis yang tersembunyi atau berubah yang memengaruhi para biarawan itu sendiri. Para penganut Tao mau tidak mau harus menunjukkan warna asli mereka. Tapi hati-hati, jangan sampai terlewatkan oleh beberapa beku. If tersenyum. Ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek begitu dia mengatakan ini. Dia tidak tahu bahwa kekuatan hukum di Gunung Samsara memiliki karakteristik ini sebelumnya, setelah kehilangan penyamarannya, wajah aslinya pasti akan terungkap. Tidak peduli apapun, perahu akan lurus di kepala jembatan. Landen Sen terlalu malas untuk berpikir, dan menggerakkan ke arah Hawa untuk berterima kasih, terima kasih telah mengingatkan. Setelah beberapa obrolan kecil, keduanya mengakhiri pembicaraan. Landen Sen melirik tuan muda Guiksu di antara para pembudidaya, dan menemukan bahwa orang ini telah mengobrol dengan 3 pembudidaya di tahap akhir persatuan, dan tampaknya merencanakan beberapa rencana. Dia ingat wajah-wajah dari 3 pembudidaya di tahap akhir persatuan dalam pikirannya. Saya mendengar bahwa kali ini seorang beku berpangkat tinggi dari Sekte Guiming memasuki Gunung Samsara. 3 orang di sebelah guru Guiksu kemungkinan besar dari Sekte Guiming, dan dia harus menjaga dirinya sendiri. Setengah malam 2 hari kemudian. Ledakan. Tiba-tiba, Gunung Samsara mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, dan sejumlah besar sinar hitam terlontar dari kedalaman pegunungan, langsung ke langit. Langit langsung tertutup oleh udara hitam pekat, menyebar perlahan seperti tinta tebal. Topeng cahaya berwarna darah yang menutupi Gunung Samsara mulai menghasilkan jejak riak, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan bahkan badai antariksa yang hebat pun terjadi. Semua biksu di kaki gunung membuka penghalang pertahanan untuk melawan kekuatan ruang yang memutar dan menindas. Lubang hantu telah meletus. Para beku menunjukkan ekstasi pada wajah mereka dan mengeluarkan lumpur ilahi yang tak terlihat dan mengolesi mereka di tubuh mereka. Lumpur suci yang tak terlihat berwarna putih susu, setelah mengaplikasikannya pada tubuh, cahaya putih akan muncul di seluruh tubuh, dan tubuh fisik akan berubah menjadi keadaan yang mirip dengan tubuh jiwa dalam waktu yang sangat singkat. Memanggil.
Setelah beku itu mengoleskan lumpur suci yang tidak terlihat ke tubuhnya, dia langsung dihisap oleh Gunung Samsara. Awalnya, Gunung Samsara tidak akan menyerap jiwa para beku, tetapi ketika lubang hantu meletus, kekuatan hisapan sumur Samsara meningkat secara signifikan, menyebabkan seluruh Gunung Samsara menyerap jiwa keluar. Ditambah dengan melemahnya kekuatan hukum, jiwa akan diserap oleh Gunung Samsara dengan sendirinya. Mengusir. Dalam beberapa napas, ratusan Guixiu di tahap integral tersedot oleh Gunung Samsara. Segera setelah itu, sejumlah besar beku yang telah menembus lumpur suci yang tak terlihat tersedot ke pegunungan Samsara seperti gelombang. Landen Sen tidak ingin mengekspos dirinya sebelum waktunya, bagaimanapun, lubang hantu Gunung Samsara meletus setidaknya untuk beberapa bulan, jadi tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Setelah 5 menit, melihat hampir semua biarawan memasuki Gunung Samsara, Landen Sen juga mengeluarkan lumpur suci yang tak terlihat dari cincin penyimpanan dan mengoleskannya di tubuhnya. Wow! Landen Sen hanya merasakan kekuatan isap besar yang bekerja pada tubuhnya, dan langsung tersedot oleh riak darah di permukaan Gunung Samsara. Adegan di sekitarnya berubah dengan cepat. Otaknya pusing, ketika Landen Sen merasakan kakinya menyentuh tanah lagi, dia menemukan bahwa dia telah datang ke tebing dan lereng bukit yang aneh. Ribuan biksu berkumpul di lereng bukit, satu demi satu. Tampaknya semua pembudidaya di kaki gunung telah mencapai posisi yang sama setelah memasuki Gunung Samsara. Waktu aksi lumpur suci yang tak terlihat sangat pendek, dan cahaya putih pada para pembudidaya secara bertahap menghilang, berubah menjadi warna sejati mereka. Landen Sen juga telah berubah dari roh jahat berambut panjang dan berwajah hitam menjadi pemuda tampan dengan punggung seperti pedang dan bintang jatuh. Basis budidaya juga menjadi puncak Void Refining dari tahap pas pemasangan yang menyamar seperti sebelumnya. Landen Sen segera mengeluarkan topeng dari cincin penyimpanan dan menaruhnya di kepalanya. Untungnya, pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan perubahan basis kultivasi Landen Sen. Semua mata para biksu menyatu pada jembatan panjang melintasi tebing. Di bawah tebing adalah jurang dengan udara hitam yang mengepul, memberi orang perasaan yang mengerikan dan suram. Hantu itu tahu hal-hal buruk apa yang ada di bawahnya. Adapun jembatan panjang yang dihubungkan oleh tebing, ujungnya tidak terlihat sekilas, dan udara hitam mengepul di kedalaman, memancarkan aura yang sangat aneh. Di pintu masuk jembatan panjang, ada juga prasasti batu hitam di mana tertulis 3 karakter berdarah besar, Jembatan Naihe. Hah, menarik, ini Jembatan Naihe, salah satu dari 3 tempat berbahaya di Gunung Reinkarnasi. Yinde, penguasa muda suku Yinghui, menyeringai, menunjukkan sedikit ketertarikan. Jembatan Naihe, sumur reinkarnasi, gua pemakaman hantu. Adalah satu-satunya tempat untuk melewati terowongan reinkarnasi. Haha, berapa banyak kaisar Kyushu kita yang bisa mencapai terowongan reinkarnasi terlebih dahulu. Niu Feng berkata dengan bangga. Bab 2388, Tridang Rose Places in Samsara Mountain. Sangat membosankan, kamu telah memainkan jia-jia sendirian, tuan muda ini akan mengambil langkah pertama. Dengan dengusan dingin, Tuhan Anda mengangkat tombak, berubah menjadi Streamer, dan bergegas ke jembatan Naihe. Berbicara seperti ini, aku tidak bersemangat. Malong menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dia sedikit tidak terbiasa dengan kemunafikan Tuhan. Fuer juga mengambil langkah maju, saudara-saudara berhati-hati. Hawa telah berubah menjadi tubuh seorang wanita, dia ditutupi dengan kerudung, dan dia tinggi, seperti buah persik yang matang, dengan rambut pirang panjang yang indah tergantung di pinggangnya, asteris menara, bokong yang indah, terutama sepasang salju putih kaki yang indah luar biasa ramping dan menarik. Meskipun wajahnya tersembunyi oleh kerudung, dia masih merasa transenden, misterius dan menawan, dan penuh imajinasi. Setelah Hawa membungkuk kepada tuan muda lainnya dari klan Kekaisaran Kyushu seperti batu giok keluarga kecil, itu berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki jembatan Naihe. Sebelum pergi, dia berbalik dan melirik Landen Sen di antara para biarawan, dan sudut mulutnya di bawah tabir tertekuk dalam lengkungan yang bagus. Pria ini sangat tampan. Sister Fuer sudah pergi, dan kita tidak bisa ketinggalan. Niu Feng menepuk bahu Malong, dan keduanya bergegas ke jembatan Naihe bersama-sama. Segera setelah itu, Yinde, tuan muda dari klan Yinghui, dan Meng Fei, tuan muda dari klan Meng Yuan, juga memasuki jembatan Naihe. Melihat bahwa semua pangeran dan wanita muda dari klan Kekaisaran Kyushu memasuki jembatan Naihe, sekelompok biksu di panggung siang sibuk di tepi tebing, dan tampak sedikit ragu-ragu, seolah-olah mereka menunggu lebih banyak orang untuk memasuki jembatan Naihe. Mereka tidak mampu seperti tuan muda dari klan Kekaisaran Kyushu. Jembatan Naihe adalah salah satu dari 3 tempat berbahaya di Gunung Samsara. Tidak mudah untuk menyeberangi jembatan dengan aman, dan Anda harus mengambil risiko besar. Menurut catatan pada slip batu giok dari beberapa buku kuno, hampir setengah dari para biarawan yang memasuki Gunung Samsara di masa lalu telah meninggal di celah jembatan Naihe. Ada beberapa pendapat berbeda tentang bahaya di jembatan Naihe. Tampaknya setiap beku menghadapi bahaya yang berbeda di jembatan Naihe. Ini juga merupakan misteri yang tak terpecahkan sepanjang zaman. Para beku merasa bahwa setelah lebih banyak beku memasuki jembatan Naihe seharusnya lebih aman.
Setidaknya jika beberapa monster datang, biarawan lain secara tidak langsung dapat membantu diri mereka sendiri untuk berbagi. Tidak ada yang ingin menjadi burung awal ini, kecuali tuan muda dari klan Kekaisaran Kyushu, tidak ada biarawan yang berani memasuki jembatan Naihe untuk sementara waktu. Landen Sen tidak ingin menjadi burung pertama, jadi dia memanfaatkan waktu ini untuk menggunakan teknik 5 bendera resonansi. Dengan 4 bendera 5 warna, persepsi Landen Sen tentang 5 bendera warna terakhir sangat tajam, dan dia bahkan tidak perlu mendesak bendera 5 warna dengan tajam untuk merasakan posisi selatan terakhir dari bendera api. Segera, titik cahaya muncul di depannya, mungkin di kedalaman Gunung Samsara. Landen Sen mengerutkan keningnya, bendera cahaya Li Flaming selatan terakhir memang di Gunung Samsara. Tapi melihat lokasi ini, tampaknya berada di bagian terdalam Gunung Samsara. Dan bagian terdalam dari Gunung Samsara adalah terowongan Samsara. Tampaknya keberuntungan saya tidak terlalu baik. Untuk memasuki terowongan reinkarnasi, kita harus melewati 3 tempat berbahaya dari gunung reinkarnasi satu demi satu, yaitu jembatan Naihe, sumur reinkarnasi, dan gua hantu penguburan. Itu berarti bahwa saya harus berjalan gunung Samsara sepenuhnya, tanpa jalan pintas. Karena ini masalahnya, Landen Sen tidak punya pilihan selain pergi keluar. Beku di atas tebing ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya Ghost Siu periode Fit mengenakan jubah hijau memanggil keberanian dan melangkah ke jembatan Naihe dengan satu napas. Untuk sesaat, semua mata para pembudidaya berkumpul di Qingpao Guixiu, menyaksikan tubuh Qingpao Guixiu tenggelam ke dalam kabut hitam tebal di jembatan Naihe. Di Gunung Samsara, Beku itu tidak dapat melepaskan kesadaran rohaninya, dan ia bahkan tidak dapat melakukan teknik mengintip murid. Mata roh lang langit Landen Sen juga gagal. Namun, pendengaran para Beku tidak terpengaruh. Pada saat ini, apa? Di tengah kabut tebal jembatan Naihe, teriakan seperti hantu dan serigala yang menderu tiba-tiba terdengar, menakuti hati semua biarawan di tebing. Tanpa memikirkannya lagi, itu pasti jeritan Qingpao Guixiu, dan aku tidak tahu apakah sobat itu mati. Anda melihat saya, dan saya melihat Anda, para Beku dalam fase bersatu, bahkan lebih berani tidak memasuki jembatan Naihe. Setelah beberapa saat, tim Beku pada periode Fit memasuki jembatan Naihe. Tidak butuh waktu lama. Apa? Tolong. Aku belum mau mati. Beberapa jeritan mengikuti, dan kemudian suara itu melemah. Tampaknya tim pembudidaya 5 anggota hancur di jembatan Naihe. Ada keributan di tebing, dan jejak ketakutan muncul di hati para Beku di masa integrasi. Bahkan satu regu pembudidaya pada tahap akhir kecocokan dapat dihancurkan. Seberapa berbahaya hal ini di jembatan? Landen Sen tidak ingin menunggu lebih lama lagi, sepertinya semua orang dari Kekaisaran Kyushu baik-baik saja. Mereka memiliki kemampuan untuk melewati jembatan Naihe, dan mereka mungkin tidak gagal. Tepat ketika Landen Sen mengambil keputusan dan berjalan menuju jembatan Naihe. Sekelompok pembudidaya mengumpulkan dengan tidak ramah dan menghalangi jalan Landen Sen. Tuan Muda Guixiu. Landen Sen menyipitkan matanya, wajahnya sedikit jelek. Meskipun dia mengenakan topeng, budidaya dan auranya tidak bisa disembunyikan. Tuan Muda Guixiu tidak sulit mengenali Landen Sen. Tim kultivator itu adalah tim dari Guixiu yang Master Group, dan diperkirakan mereka telah menemukan identitas mereka. Beraneka ragam, putra ini benar-benar tidak menyangka, apakah Anda masih punya nyali untuk datang ke Gunung Samsara? Putra berjubah putih Guixiu mengirim suara aneh ke arah Landen Sen. Dia baru saja mengambil Landen Sen dari kelompok biksu, tetapi dia tidak menemukan identitas anak ini di kaki Gunung Samsara sebelumnya, yang benar-benar aneh. Meskipun Tuan Muda Guixiu mengenali Landen Sen, dia tidak tahu bahwa Landen Sen adalah biarawan misterius yang menunjukkan kekuatannya di depan Tuan Muda God Bless. Dia pikir Landen Sen hanyalah sampah yang bercampur. Landen Sen sama sekali tidak takut, dan Chuan Yin menjawab, bagaimana kalau datang? Tuan Muda Guixiu, ada begitu banyak biksu di sini, apakah Anda yakin ingin melakukannya dengan saya? Hahaha, anak ini bisa memberimu kesempatan. Selama anakmu dengan patuh memberikan cincin penyimpananmu dan membatalkan pengakuanmu akan Tuhan, anak ini tidak akan disalahkan untuk masa lalu. Tuan Muda Guixiu berkata dengan senyum cemberut, membunuh orang dan mencuri harta di kerumunan mungkin membangkitkan kemarahan para beku lain, dan keuntungan lebih besar daripada kerugiannya. Tapi bagaimanapun juga, Tuan Muda Guixiu merasa sulit bagi Landen Sen untuk terbang. Landen Sen berani mempermalukan dirinya sendiri di pelelangan sebelumnya. Tuan Muda Guixiu yang berpikiran sempit tidak pernah melupakan kebenciannya, dan hari ini dia akhirnya bisa memerankan anak ini. Mau cincin penyimpananku? Kamu harus mendapatkannya. Landen Sen mencibir, membalik tangannya dan menawarkan pedang emas Hunyuan. Aurora bahkan memotong. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung mengayunkan pedang emas Hunyuan di tangannya, dalam kelompok biksu yang padat, menyerang Aurora dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. 3 garis lurus keemasan berselang-seling meledak di udara, berubah menjadi gelombang besar bayangan pedang emas, menyapu ke arah Tuan Muda Guixiu. Tidak mungkin. Kamu. Melihat bayangan pedang emas yang menakutkan berlari ke arahnya,
Tuan Muda Guiksu sangat takut sehingga dia tahu bahwa Landen Sen hanyalah biksu yang pas yang bertarung dengan Tuan Muda Tianyu. Bab 2389, Enter Naihe Bridge. Karena panik, Putra Guiksu segera mengorbankan penggemar harta karun dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kipas dengan panik. Begitu kipas dibuka, dinding kristal tebal terbentuk di depan Tuan Muda Guiksu. Bum bum bum. Seolah-olah bayangan pedang emas yang membanjiri bumi bertabrakan, dan gemuruh yang mengguncang bumi akan menembus gendang telinga. Dinding kristal nyaris tidak melawan kekuatan yang dilepaskan oleh pukulan penuh Landen Sen ke Aurora, tapi dinding itu sudah retak. Seluruh tubuh Lord Guiksu terguncang, dan jatuh ke jurang-jurang. Persetan. Tuan Muda Guiksu sangat takut sehingga wajahnya berubah hijau. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya, dan tangan kanannya tiba-tiba membengkak dan menjadi lebih panjang. Panjangnya mencapai beberapa puluh meter, dan meraih dinding batu di sisi tebing untuk menghindari jatuh ke tebing. Gunung Samsara diselimuti oleh hukum, meskipun tidak ada gravitasi, para beku akan kehilangan kemampuan untuk terbang, dan bahkan para beku pada masa fit tidak dapat terbang. Jika Anda jatuh ke dalam jurang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam jurang di bawah Gunung Samsara, tetapi beku yang jatuh ke jurang tidak pernah selamat. Sebuah ledakan besar yang disebabkan oleh tebasan Aurora Landen Sen menyapu daerah sekitarnya, dan sekelompok reparasi hantu di fase gabungan terpengaruh, para pembudidaya membuka penghalang pertahanan dan mundur. Seluruh tepi tebing menjadi berantakan, dan banyak biarawan tertangkap basah dan terluka oleh bayangan pedang emas. Aku, sial. Mencari kematian. Berani menyerang di sini, semua orang akan membunuhnya. Serangan yang diluncurkan Landen Sen tanpa persiapan baru saja membangkitkan kemarahan sekelompok biksu di sisi tebing. Cowok ke pasar. Pada tahap akhir kombinasi dari tiga sekte Guiming, Tuan Muda Guiksu hampir jatuh ke dalam jurang, semuanya terkejut, dan segera berlari ke tepi tebing. Tuan Muda Guiksu memanjat dari tepi tebing dengan kepala abu-abu dan wajah. Landen Sen dengan cepat mengenakan sepatu bot campuran Yuan dan jubah campuran Yuan. Cahaya keemasan dari dua harta campuran Yuan melonjak. Landen Sen berubah menjadi Streamer, dan bergegas menuju jembatan Naihe dengan kekuatan yang mengguntur. Awalnya, sekelompok pembudidaya di tepi tebing marah dari hati mereka dan mencoba menangkap Landen Sen, tetapi mereka masih mengambil langkah lebih lambat dan menyaksikan Landen Sen bergegas ke jembatan Naihe. Teman Guiksu, anak itu melarikan diri, apa yang harus aku lakukan? Tanya seorang Guixiu berwajah hitam dari Guiming Sekte dengan cemberut. Tuan Muda Guiksu menghela nafas, menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya, mengertakkan gigi dan berkata, tidak, aku tidak bisa menelan napas ini, mari kita mengejar ketinggalan dengan anak itu. Apakah ini terlalu berisiko? Ya, tidak ada banyak biarawan memasuki jembatan Naihe sekarang. Kami bergegas masuk. Risikonya terlalu besar. Anak itu. Kekuatannya luar biasa, jangan terlalu agresif, kan? Tiga Guixi Sekte Guixiu mengerutkan kening dan menyatakan bahwa mereka tidak ingin mengambil risiko. Tuan Muda Guiksu benar-benar tidak mau. Dia benar-benar tidak ingin melihat Landen Sen melarikan diri dari bawah hidungnya, dan mendesak, bocah itu memiliki 4 harta sihir yang dapat dikenakan, ditambah batu langit yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita dapat membawanya, Anda tahu berapa banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan jika Anda menangkapnya. Pemuda ini memiliki senjata ajaib yang dianugerahkan oleh Penatua Besar Guiyan, jadi tidak ada masalah dalam melewati jembatan Naihe ini. Ini. Tiga hantu itu sedikit bersemangat dan ragu-ragu. Aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan, jika kamu tidak percaya padaku, tunggu saja di sini, anakku akan selangkah lebih maju. Setelah meninggalkan kalimat ini, Putra Guiksu terjun ke jembatan Naihe. Tiga hantu sekte Guiming, lihat aku dan aku melihatmu, mengertakkan gigi mereka dan memasuki jembatan Naihe. Setelah Landen Sen memasuki jembatan Naihe, ia mengenakan gelang Hunyuan dan ikat pinggang Hunyuan untuk pertama kalinya, dan juga memutar aprikot dan bendera kuning, dan juga menjepit pedang matahari murni dan melindunginya. Hampir pertahanan seperti tembok tembaga dan tembok besi diletakkan, dan dia tidak berani lalai. Tidak lama setelah berlari di jembatan, angin puyuh hitam dan putih dalam jumlah besar tiba-tiba berhembus di kedua sisi. Angin puyuh putih bertiup dari timur dan angin puyuh hitam bertiup dari barat. Angin puyuh dua warna bertabrakan dan terjerat satu sama lain, tiba-tiba mengenai dinding cahaya kuning aprikot yang didukung oleh tubuh Landen Sen. Berdengung. Dinding cahaya aprikot kuning dipengaruhi oleh angin puyuh hitam dan putih, membuat auman keras, dan dinding cahaya itu kabur oleh angin puyuh hitam dan putih. Ini angin puyuh. Hati Landen Sen bergetar. Dikatakan bahwa Gunung Samsara dipenuhi dengan sejumlah besar angin puyuh positif dan negatif. Angin puyuh ini tidak hanya mengandung kekuatan besar, tetapi juga memiliki kerusakan besar pada jiwa. Untungnya, level serangan ini masih bisa dipertahankan oleh Xing Huangqi. Jika kekuatan topan lebih kuat, Xing Huangqi mungkin terlalu tersedak. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk mengangkat aprikot dan bendera kuning dan berjalan cepat menuju kedalaman jembatan Naihe.
Sepanjang jalan, angin puyuh positif dan negatif yang bertiup di kedua sisi jembatan Naihei menjadi lebih kuat, dan Lenden Sen menatap angin puyuh yang kejam, dan kecepatannya jauh lebih lambat. Selain itu, semakin dalam jembatan Naihei, semakin banyak tekanan pada ruang sekitarnya, dan langkah-langkah Lenden Sen semakin berat. Namun, dia tidak tahu di mana ujung jembatan itu. Lenden Sen terus berjalan sebentar, dan tekanan pada ruang sekitarnya telah mencapai tingkat. Gravitasi yang sangat besar menekan Lenden Sen, membuat tindakannya sangat sulit. Hah! Lenden Sen tersentak, merasa seperti dia membawa ribuan gunung, dahinya berkeringat terus-menerus, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Semakin dia bergerak maju, semakin besar tekanannya. Tekanan yang sangat besar membuatnya sulit, dan otot-ototnya gemetar. 50 langkah, 100 langkah, gravitasi yang tak tertahankan, melambatkan kecepatan Lenden Sen, dan tulangnya berderak. Sial, jembatan ini benar-benar bukan jalan manusia. Lenden Sen merasa bahwa dia tidak bisa lagi berjalan. Dia mengambil langkah berat, pusing, dan halusinasi pendengaran muncul di telinganya. Woho! Rengekan menyeramkan terdengar di sekitar jembatan Naihei, mata Lenden Sen kabur, dan sejumlah besar hantu tiba-tiba muncul di sekitar jembatan Naihei, penuh sesak. Saya melihat hantu humanoid berjalan sedikit demi sedikit menuju ke dalaman jembatan Naihei. Ada lelaki, perempuan dan anak-anak, kebanyakan dari mereka adalah hantu seperti lelaki tua, berjongkok dan berjalan maju. Adegan yang pincang ini menyebabkan Lenden Sen menjadi takut. Berdengung. Banyak hantu melewati Lenden Sen, dan mereka mengeluarkan suara tanpa sadar di mulut mereka, seolah-olah mereka mengeluh, dan berbicara tentang semua kesulitan yang mereka alami selama hidupnya. Suara berkabung dan merintih berisik, membuat orang sangat tertekan, dan itu hanya memancarkan semangat Lenden Sen. Masih banyak hantu muncul dengan dingin di samping Lenden Sen, berteriak, "Ah!" ke telinga Lenden Sen. Melihat bahwa Lenden Sen gemetar di seluruh, hantu-hantu itu masih membuat senyum aneh, seolah-olah mereka sedang mempermainkan Lenden Sen. Tubuh fisik Lenden Sen awalnya menanggung gravitasi yang diberikan padanya oleh jembatan Naihei, tapi sekarang dia harus menanggung siksaan mental semacam ini. Semua lenyap bagiku, cahaya hantu 5 warna. Dengan teriakan nyaring, Lenden Sen membuka mulutnya dan memancarkan cahaya pantong 5 warna, menyapu menuju jembatan Naihei di sekitarnya.